Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Karisma Mutiara Dewi, mahasiswa Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas tentang gangguan mood, terutama pada gangguan depresi. Jadi apa itu gangguan depresi? Gangguan depresi adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa sedih, kecewa, saat mengalami perubahan, kehilangan maupun kegagalan, dan menjadi patologis ketika individu tersebut tidak mampu beradaptasi. Orang yang memiliki gangguan depresi ini cenderung mengalami suasana hati yang memburuk, yang ditandai dengan kesedihan berkepanjangan, putus harapan, perasaan bersalah, dan tidak berarti. Lalu, bagaimana seseorang bisa dikatakan memiliki atau mengalami gangguan depresi? Gejala-gejala depresi menurut Institut Kesehatan Jiwa Amerika Serikat dan Diagnostic Statistical Manual 4, Text Revision, menyatakan bahwa terdapat 3 gejala yang akan timbul, yaitu 1. Gejala fisik. Gejala fisik meliputi gangguan pola tidur, baik sulit tidur, insomnia, dan berlebihan dalam tidur atau hypersomnia. Yang kedua, menurunnya tingkat aktivitas atau kehilangan minat hobi. Yang ketiga, sulit makan atau makan yang berlebihan. Yang keempat, gejala penyakit fisik yang tidak akan hilang, seperti sakit lambung atau nyeri kronis. Yang kelima, terkadang merasa berat di tangan maupun di kaki. Yang keenam, energi lemah, kelelahan, dan menjadi lamban. Yang ketujuh, sulit berkonsentrasi, mengingat, dan memutuskan. Yang kedua, ada gejala psikis. Gejala psikis ini meliputi rasa sedih, cemas, atau rasa hampa yang terus-menerus. Yang kedua, rasa putus asa dan pesimis. Yang ketiga, rasa bersalah, tidak berharga, rasa terbebani, dan tidak berdaya atau tidak berguna. Yang keempat, tidak tenang dan gampang tersinggung atau sensitif, kehilangan rasa percaya diri. Bahkan pada gejala psikis ini akan timbul rasa berpikir untuk ingin mati atau ingin bunuh diri. Yang ketiga, ada gejala sosial. Yang pertama, menurunnya aktivitas atau minat sehari-hari, menarik diri, dan menjadi malas. Yang kedua, tidak ada motivasi untuk melakukan aktivitas apapun. Yang ketiga, hilangnya hasrat untuk hidup. Nah, itu adalah gejala-gejala dari gangguan depresi. Orang yang memiliki atau mengalami gangguan depresi setidaknya ada 5 gejala yang saya sebutkan telah ada dalam minimal 2 minggu. Selanjutnya, penyebab gangguan depresi. Yang pertama, faktor genetik. Maksudnya, jika seseorang di dalam riwayat kesehatannya memiliki keluarga yang juga mengalami depresi, maka cenderung seseorang tersebut akan mengalami gangguan depresi juga. Yang kedua, ada faktor psikologis atau kepribadian. Maksudnya, individu yang independen, memiliki harga diri yang rendah, tidak asertif, dan menggunakan ruminatif coping. Nolan Hoeksema dan Gilgus juga mengatakan bahwa ketika seseorang tersebut merasakan tertekan, akan cenderung fokus pada tekanan yang mereka rasakan dan secara pasif merenung daripada mengalihkan atau melakukan aktivitas untuk merubah situasi. Yang ketiga, penyebab dari faktor sosial. Yang pertama, pasca bencana. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, masalah keuangan atau perekonomian. Yang keempat, trauma masa kecil. Yang kelima, ketergantungan obat-obatan atau narkoba ataupun alkohol. Yang keenam, tuntutan dan atau peran sosial. Selanjutnya terdapat risiko-risiko yang akan ditimbulkan oleh seseorang yang memiliki gangguan depresi. Yang pertama, bunuh diri. Seperti yang saya katakan, orang yang depresi memiliki perasaan kesepian, dia putus asa, merasa dirinya tak berharga, sehingga dia mempunyai pikiran bahwa sebaiknya aku bunuh diri gitu. Yang kedua, ada gangguan tidur. 80% dari orang yang menderita depresi mengalami insomnia atau kesulitan untuk tidur, dan 15% mengalami depresi dengan tidur yang berlebihan. Yang ketiga, ada gangguan interpersonal. Individu yang mengalami gangguan depresi ini cenderung mudah marah, tersinggung, sedih, menyendiri, menarik diri dari orang lain, sehingga menyebabkan hubungan dengan orang lain itu tidak baik. Yang keempat, ada gangguan dalam pekerjaan. Orang yang menderita depresi ini memiliki motivasi kerja yang menurun untuk melakukan aktivitas apapun, minat pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ada gangguan pola makan. Para penderita depresi ini terdapat 2 kecenderungan, yaitu tidak selera makan atau ingin sekali makan tapi makanan-makanan yang manis. Yang keenam,
perilaku merusak. Beberapa orang yang menderita depresi ini memiliki perilaku-perilaku yang merusak seperti agresivitas, kekerasan, menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba dan alkohol, serta perilaku-perilaku merokok yang berlebihan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gangguan depresi. Yang pertama, Major Depressive Disorder atau MDD. Ditandai dengan kondisi emosi yang sedih, kehilangan kemampuan untuk menikmati aktivitas biasa. Minimal 4 gejala yang akan muncul selama 2 minggu. Gejala-gejalanya adalah yang pertama, tidur terlalu banyak, 10 jam atau lebih, atau sulit tidur, ingin tidur tapi tidak bisa. Yang kedua, kelakuan motorik. Ketiga, kehilangan nafsu makan dan berat badan menurun drastis atau sebaliknya. Keempat, kehilangan energi, lemas, tidak semangat, tidak tertarik melakukan apapun. Kelima, merasa tidak berharga. Keenam, kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, atau membuat keputusan. Yang ketujuh, muncul pikiran untuk kematian atau berkali-kali ingin bunuh diri. Lalu terdapat gangguan dystemic disorder atau gangguan dystemik atau dysthymia. Ini merupakan gangguan depresi yang kronis. Individu ini akan mengalami setidaknya minimal 2 tahun. Jadi individu tersebut akan mengalami gangguan depresi selama 2 tahun dan akan muncul minimal 2 gejala yang saya sebutkan. Yang pertama, kehilangan nafsu makan atau sebaliknya. Yang kedua, tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang ketiga, merasa diri tidak berharga. Keempat, kesulitan berkonsentrasi dan mengambil keputusan. Yang kelima, merasa kehilangan harapan. Gejala tidak dampak jelas lebih dari 2 bulan. Tidak ada episode MDD selama 2 tahun pertama gejala muncul. Gejala yang dialami lebih ringan daripada MDD, namun dengan waktu yang lebih lama. Lalu bagaimana sih penanganan untuk depresi ini? Yang pertama, perubahan pola hidup. Sering-seringlah berolahraga, mengatur pola makan, sering-sering bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa, memiliki keberanian untuk berubah, dan yang terakhir rekreasi. Rekreasi ini tidak perlu ke tempat yang mahal, yang penting menyucikan tubuh dan merelakskan pikiran dan membuat pikiran nyaman. Penanganan selanjutnya yaitu terapi psikologi. Ada terapi interpersonal, terapi humor, terapi kognitif, dan konseling kelompok dengan dukungan sosial atau sesama penyintas lainnya. Yang ketiga, ada penanganan dari obat-obatan atau pengobatan. Penderita depresi ini bisa berkunjung ke psikiater untuk mendapatkan resep obat-obatan atau antidepresan untuk meminimalisir gangguan depresi tersebut. Nah, sekarang kita udah tahu nih dari pengertian depresi, faktor-faktor depresi, gejala-gejala depresi, resiko, sampai penanganan. Dan yang terakhir adalah pencegahan depresi. Pencegahan depresi ini bisa dilakukan dengan satu, bersikap realistis dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita harapkan. Yang kedua, tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain saat kita mengalami kesalahan atau kegagalan. Yang ketiga, tidak membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain dan kehidupan orang lain. Empat, pikirkan untuk menyimpan keputusan besar sampai sembuh dari depresi, seperti menikah, dan usahakan bicarakan dengan teman atau tenaga profesional seperti psikolog, konselor, ataupun psikiater. Yang kelima, dukungan sosial atau dukungan keluarga. Yang keenam, rutin melakukan olahraga dan kegiatan outdoor. Yang ketujuh, tidak terlalu menyesali suatu kejadian atau apapun yang terjadi dan bersikap tenang dan tidak mudah marah. Yang kedelapan, bangunlah harga diri dan mencoba bersikap dan berpikir positif. Yang kesembilan, tidak menyendiri, menjauhi dari pergaulan dan lebih bersosialisasi, melakukan aktivitas dengan lingkungan sekitar. Ya, dan yang terakhir, yang lebih penting adalah lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang kita udah tahu dari pengertian depresi sampai pencegahan depresi, dan kita udah tahu bagaimana orang-orang bisa mengalami gangguan depresi dan yang bisa dikatakan memiliki gangguan depresi. Dan semoga yang menonton video ini juga tidak sedang mengalami gangguan depresi. Ya, tetap semangat. Kamu berhak untuk dicintai, kamu tidak sendirian, kamu sudah bahagia, dan yakinlah bahwa kamu bisa berubah dari yang gelap menjadi terang. Kamu tidak sendiri, dan jadi harus tetap semangat. Dan sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.
komen. Sampai jumpa di next video. Bye bye.